Hello everybody, welcome back to my channel Risna Tiarika with me here Risna, sang teacher that will give you a lesson that's right can make improve knowledge. So everybody, di video kali ini kita membahas tentang materi kelas 10 atau kelas 1 SMA semester kedua, yaitu mengenai dunia tumbuhan, dan kali ini kita membahas kelompok kedua yaitu Chromophyta. Jadi Chromophyta apa sih pribadi? Langsung saja ya. Jadi Chromophyta ini itu merupakan jenis tumbuhan yang sudah memiliki organ pokok tumbuhan secara lengkap atau disebut juga sebagai tumbuhan sempurna. Chromophyta ini terbagi atas dua kelompok, ada yang disebut dengan tumbuhan paku dan yang kedua itu tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Kalau paku ini disebut Pteridophyta. Oke, kemudian ciri-ciri dari Chromophyta ini, yang pertama dinding selnya itu tersusun atas selulosa, kemudian sudah dapat dibedakan antara batang, akar, dan daunnya. Oke, selanjutnya di sini Chromophyta kelompok tumbuhan paku atau Pteridophyta. Jadi bisa dilihat ya, ini merupakan kelompok dari tumbuhan paku-pakuan. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua itu tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Jadi bisa dilihat ya, ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, baik itu jagung, kacang, kemudian di sini ada juga mangga dan beberapa yang lainnya bisa dilihat di sini kurang lebih seperti ini. Jadi umumnya ini tumbuhan berbiji ini merupakan tumbuhan yang tingkat tinggi. Kemudian untuk ini merupakan tumbuhan yang yang tingkat rendah lah istilahnya, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini merupakan Chromophyta pada kelompok tumbuhan paku. Jadi ciri-ciri dari tumbuhan paku atau Pteridophyta ini, yang pertama itu akar, batang, dan daunnya memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. Jadi xilem ini itu yang mengambil suatu nutrisi dari akar kemudian dibawa ke pembuluh phloem yang mengantarkan ke perdaunan. Selanjutnya ada dapat ditemukan di air, kemudian di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan, dan sampah sebagai saprofit. Kemudian tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Sporanya itu terdapat di dalam kotak spora atau sporangium, kemudian mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Selanjutnya daun yang masih muda atau muda menggulung, kemudian daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofit, dan daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofit. Berfungsi untuk fotosintesis. Jadi daun-daun yang tidak menghasilkan spora itu hanya berfungsi sebagai fotosintesis, sementara untuk daun yang menghasilkan spora itu biasanya berfungsi sebagai reproduksi dan juga fotosintesis. Selanjutnya tidak berbunga. Oke, dan umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Oke, selanjutnya ini merupakan pembagian kelas dari tumbuhan paku ini. Pertama itu ada kelas Psilophyta, Pitinae atau paku purba. Kemudian kedua ada kelas Equisetinae atau paku ekor kuda, dan yang ketiga itu kelas Lycopodinae atau paku kawat, dan juga ada kelas Filicinae. Oke, selanjutnya ini tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Jadi tumbuhan berbiji atau spermatophyta ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, alat perkembangbiakannya itu terdapat pada organ bunga atau kumpulan saprofit atau berupa strobilus. Kemudian sel kelamin atau gamet jantan itu berada dalam serbuk sari, dan gamet betina itu berada dalam kantong embrio. Kemudian proses para penggabungan sel gamet jantan atau sperma dan sel gamet betina atau telur itu terjadi melalui sebuah bulu serbuk sari. Selanjutnya bisa dibedakan secara jelas bagian akar, batang, dan daunnya, dan juga tubuhnya itu tersusun dari banyak sel atau sifatnya itu multiseluler dengan ukuran tubuh yang besar atau makroskopis. Selanjutnya ini tumbuhan berbiji memiliki jaringan pembuluh terdiri dari phloem dan xilem. Jadi sama ya dengan tumbuhan jenis paku-pakuan sebelumnya. Kemudian sifatnya itu autotrof atau bisa mensintesis makannya sendiri melalui fotosintesis karena ia memiliki suatu zat klorofil yang merupakan zat hijau yang digunakan sebagai tempat fotosintesis. Kemudian berkembang biaknya itu secara seksual maupun secara aseksual. Oke, selanjutnya di sini pembagian kelompok tumbuhan paku ini atau Pteridophyta ini terdiri atas dua kelompok. Ada gimnosperma, di mana gimnosperma ini terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama ini kelas Cicadina,
Cicadinae, kemudian kelas Coniferinae atau Coniferae, kemudian kelas Gymnoinae dan juga kelas Gnetinae. Selanjutnya ada Angiosperma, di mana Angiosperma terdiri dari beberapa kelas seperti di sini kelas Monocotyledonae dan kelas Dicotyledonae atau dikotil. Oke, saya rasa sekian penjelasan mengenai dunia tumbuhan kelompok Chromophyta ini. Dan untuk selanjutnya mengenai pembagian dari kelas ini, baik itu tumbuhan lumut, paku maupun tumbuhan berbiji ini akan dijelaskan secara rinci di video selanjutnya. Karena kenapa saya tidak menjelaskan di sini? Jadi ini tuh penjelasannya cukup panjang, jadi membutuhkan video yang banyak begitu. Karena jika saya langsung menjelaskan dalam satu video seperti ini, kepanjangan, takutnya Anda keburu bosan sebelum selesai seperti itu. Oke everybody, semoga bermanfaat, dan jika masih memiliki banyak pertanyaan lagi tentang video-video yang saya buat mengenai pembelajaran, silakan saja tanyakan di kolom komentar, insyaallah saya akan menjawabnya. So everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.